Jubir Satgas Prof. Wiku Adi Sasmito menyampaikan buka bersama bukan Ramadan tahun ini diperbolehkan. Namun dengan menerapkan protokol kesehatan, salah satunya dengan cara tidak diperbolehkan berbicara satu sama yang lain. Dan untuk membahasnya pemirsa sudah terhubung dengan kami via Zoom Dr. Alexander Ginting selaku Kabid Penanganan Satgas COVID-19 dan juga Sekjen MUI Amir Syah Tambunan. Halo selamat sore Dr. Alexander dan Buya Amir. Selamat sore, salam sehat. Assalamualaikum. Salam sehat, bagaimana kabarnya jelang Ramadan? Siap, sehat walafiat. Ya, Dokter Alexander, ini bagaimana aturan boleh bukber tapi nggak boleh ngobrol? Kira-kira efektif nggak ini dok nantinya? Ya, jadi yang harus kita pahami bahwa ini semua adalah dalam rangka menerapkan protokol kesehatan. Karena kendati pun pemerintah sudah memberikan berbagai pelonggaran dalam persyaratan aktivitas sosial, keagamaan maupun juga perjalanan, tapi masalah pandemi belum selesai. Karena kasus juga masih ada setiap hari dilaporkan, termasuk juga kasus kematian. Kemudian juga kita masih juga berada dalam regulasi PPKM, di mana kabupaten kota itu dilakukan levelisasi. Dan saat ini untuk Pulau Jawa ada 39 level 3, 83 level 2, 6 level 1. Demikian juga untuk luar Jawa Bali, ada 110 kabupaten kota level 3, 250 level 2, 26 level 1. Jadi ini artinya masih ada penularan di masyarakat, masih ada penularan di sekitar kita. Oleh karena itu, masyarakat tetap harus waspada, tidak boleh abai. Jadi apa yang disampaikan oleh Jubir COVID-19 Nasional, bahwa kita berbuka puasa bersama sesuai dengan ketentuan, tapi tentu ada aturan-aturan agar protokol kesehatan itu bisa diterapkan. Pada saat kita belum makan memang kita menggunakan masker, dan pada saat masker itu terpakai kita boleh berbicara, tapi tetap ada jaga jarak. Dan kemudian kalau saat kita makan, tentu makannya itu sebaiknya adalah makanan prasmanan, jadi jangan sampai ada makanan yang diambil secara berkerumunan dan kemudian ini harus inbox. Jadi ada snack box ataupun dalam bentuk makanan-makanan yang terpisah. Tapi yang harus kita lihat juga bahwa surat edaran yang dibuat oleh Kementerian Agama sudah mengatur tentang bagaimana pengelolaan di tempat ibadah saat berbuka puasa, sholat tarawih, dan kegiatan lainnya, yaitu berdasarkan levelisasi. Kalau levelisasinya 3, maka kapasitasnya paling banyak 50%. Kalau levelnya 2, maka kapasitasnya 75%. Kalau levelnya 1, maka dia bisa 100%. Tapi oleh karena itu, ini yang harus diperhatikan, sehingga dalam penerapan protokol kesehatan di samping jaga jarak, mereka juga sudah menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. Sehingga ini adalah bukti bahwa dia sudah melakukan vaksinasi 1 dan 2. Dan yang paling penting lagi, jemaah yang berbuka bersama jangan sampai ada yang bergejala. Jadi kalau dia sakit, kalau dia bergejala, kalau dia mempunyai tanda-tanda bahwa dia tidak sehat, sebaiknya di rumah. Jadi dengan demikian kita bisa menerapkan protokol kesehatan lebih baik. Mereka yang tidak sakit jangan menjadi sakit, mereka yang dicurigai ada gejala, dia lebih bagus di rumah. Jadi inilah sebenarnya konsepnya, semangatnya, agar kita saling menjaga, saling mengingatkan. Sebenarnya Kita bisa menjaga kesehatan kita. Ya, sebenarnya kan aturan, bukan aturan sih, sebenarnya kan dengan orang pergi ke restoran atau mungkin pergi ke kafe begitu ya Pak. Sebetulnya kan semenjak pandemi COVID ini masih berjalan, masih terus ada, orang sebenarnya kan sudah terbiasa untuk melakukan prokesnya. Apakah himbauan untuk tidak boleh ngobrol pada saat buka puasa itu memang perlu dicetuskan? Ini kalau dari tanggapannya dari MUI sendiri melihatnya seperti apa nih Pak Amir? Ya, baik. Terima kasih para pemirsa dari Satgas Covid juga hadir bersama kita. Saya ada 2 hal ya. Pertama, bahwa kita bersyukur pandemi Covid ini melandai terus, membaik terus. Dan ini harus kita jaga, kita pelihara dengan 3 cara. Saya sering mengatakan, kita terus melakukan kewajiban-kewajiban kita, wajib iman, wajib aman, dan wajib imun. Nah, kewajiban ini penting. Untuk apa? Untuk menjaga agar pandemi ini
selain melandai terus kita doakan mudah-mudahan berakhir. Nah, terkait dengan himbauan buka puasa boleh, tetapi jangan mengobrol. Ngobrol yang dimaksud sini sebenarnya kalau yang saya pahami harus kita lihat konteksnya seperti apa. Yaitu kalau orang ngobrol ngaur ngidul nggak jelas, itu ngapain gitu. Ya cukup habis buka puasa sudah selesai pulang, kan itu lebih bagus sebenarnya. Jadi kalau ngobrol yang tidak jelas ya nggak usah lah, kira-kira begitu. Itu yang saya tangkap ya. Itu pertama. Dan yang kedua tentang pelaksanaan ibadah, tentu ini juga kaitannya dengan ya bagaimana kita di masjid, musola ya tetap menggunakan protokol kesehatan. Sebab protokol kesehatan ini bagian dari 3 kewajiban lagi ya. Kalau tadi 3 wajib iman amal imun, nah sekarang saya tambah 3 lagi. Apa tuh Pak? Yaitu wajib ikhtiar, gitu Mbak. Wajib ikhtiar itu ya menjalankan prokes. Yeah. Tapi itu saja nggak cukup. Kita wajib lagi berdoa terus menerus. Semoga pandemi ini segera berakhir. Itu Mbak. Amin. Yang ketiga, nah ini wajib kita bertawakal, menyerah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang Maha Pemberi terhadap hamba-hambanya. Gitu Mbak. Berarti sebenarnya tidak dilarang untuk berbicara, tapi bicaranya apa itu yang lebih perlu diperhatikan, ngomongnya jangan ngalur ngidul gitu. Tapi kan sebenarnya kalau tradisi buka bersama itu seperti ngabuburit sore-sore gitu. Kenapa nggak dibikinnya buka puasa bersama di rumah aja misalnya gitu. Dan akhirnya muncul juga nih meme viral di medsos gitu kan. Nah, Tulisan-tulisan dan juga ya banyak lah gitu yang dari netizen. Ini tanggapannya dari Pak Alexander gimana nih Pak? Mungkin udah tahu juga dan udah lihat juga kali ya Pak? Ya, jadi artinya memang mungkin mereka menafsirkannya secara letter-letter. Tapi sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Amir tadi itu sebenarnya tujuannya. Yeah. Artinya kita berbicara seperlunya, secukupnya. Tetapi kalau kita dengan masker mungkin ini bisa lebih diekspresikan. Tapi pada saat kita makan tentu masker pasti sudah dibuka. Dan kemudian dalam saat makan itu tentu bisa saja kita berbicara, misalnya kita minta tolong ada perlu air minum atau perlu misalnya sendok atau garpu misalnya, ya boleh saja. Tapi bukan berarti dalam saat kita makan itu kita berbicara, berdiskusi, bahkan juga dengan semangatnya melakukan percakapan sehingga makanan itu akhirnya ketinggalan. Jadi kalau kita memang sudah makan, ya artinya makanlah menjadi pokok bahasan kita. Tapi kalau kita saat itu adalah sudah ibadah, artinya kita bisa menggunakan masker lagi, maka ini kita bisa lakukan seluruh kegiatan dengan melakukan komunikasi, tapi masker terpakai. Oke, berarti ini sebenarnya himbauannya untuk menjaga protokol kesehatan, bukan secara spesifik, nggak boleh ngomong ya gitu ya Pak. Oke, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut. Iya, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut Pak, kita akan jeda dulu sesaat. Ya. Baik. Pemirsa, kami masih akan segera kembali usai jeda, tetap bersama kami.